Shalom, bersama saya kembali di Klavos Sukacita. Saya terus membagikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, bersyukurlah kami kepada Tuhan atas penjagaan penyertaan Tuhan. Kami ada di bulan yang baru di saat ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang terus menyatakan kasih dan juga keadilan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami orang yang percaya kepadamu. Di hari ini ketika kami terus merasakan kasih-Mu, kami rindu untuk Engkau terus membangun kami lewat kebenaran-kebenaran firman. Dan kami akan menjalankan perjalanan kehidupan kami yang baru ini. Kami rindu firman-Mu terus mengambil bagian dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat, kemampuan untuk mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, ketika kami mendengar, kami dapat menangkap suara Tuhan berbicara bagi kami semua. Tolonglah hamba, berkatilah hamba yang akan menyatakan kebenaran firman di saat ini. Bagi semua pemirsa Klavos, biarlah firman-Mu benar-benar mendapat tempat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang diangkat dalam Sefanya pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka mendapat malu, menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara kekasih Kristus, kita bersyukur hari ini kita ada di bulan yang baru. Semua bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semua adalah anugerah Tuhan bagi kita. Kalau saudara dan saya masih ada di bulan yang baru ini sampai sekarang ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena apa? Dia Allah yang bukan saja berjanji, tetapi Ia menepati janjinya. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa ketika kita hidup, kita menjalani hari-hari hidup kita, kita sementara melakukan atau berjalan pada janji-janji Tuhan yang telah Ia nyatakan bagi kehidupan saudara dan saya. Percayalah bahwa Ia Allah sekali lagi yang bukan saja berjanji, tetapi Ia selalu menepati janjinya. Nah, oleh karena itu kalau saudara dan saya hidup pada janjinya, maka kita akan mengalami kehidupan yang baik, kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Seperti apa yang Dia nyatakan bagi umat-Nya di zaman Raja Yosia. Dikatakan waktu zaman Raja Manasye, para nabi tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan suara kenabian mereka, untuk mereka memberitakan akan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi pada zaman Raja Yosia, Sefanya diberikan kesempatan untuk menyuarakan kembali suara Tuhan bagi umat Tuhan di Yerusalem, umat Tuhan yang terhimpit, umat Tuhan yang merasa bahwa seolah-olah hidup mereka tidak berkemenangan. Pada saat itu Sefanya diberikan kesempatan untuk menyuarakan kembali suara Tuhan bagi umat. Apa yang disuarakan oleh Sefanya? Janji-janji Tuhan, di mana Tuhan berjanji Dia akan memulihkan keadaan mereka, Dia akan membuat mereka untuk memiliki kepujian dan kenamaan, Dia akan memberikan suatu kehidupan yang baik bagi mereka kembali. Nah, inilah janji Tuhan yang diberikan bagi umat-Nya. Dan saudara, apa yang dikatakan Tuhan bagi umat-Nya di zaman Sefanya ini, saudara, itu tidak saja Ia katakan
dikatakan, tetapi buktinya sampai sekarang ini umat Allah selalu dikenal, umat Allah selalu disebut-sebut. Nah, itulah yang dinyatakan Tuhan, janjinya ya dan amin di dalam kehidupan umatnya. Kalau dia katakan dia berjanji, dia menyertai, maka dia akan menyertai. Buktinya sampai kehidupan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Di zaman kehidupan kita sekarang ini, setiap orang yang berpegang kepada janji Tuhan, pasti hidupnya itu akan diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang berpegang kepada perkataan-perkataan Tuhan, maka hidupnya itu akan mengalami kemenangan. Nah, oleh karena itu saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika ia memberikan firman-Nya bagi saudara dan saya, dia pun memberikan penyertaannya bagi setiap kita yang hidup melakukan apa kata firman-Nya. Oleh karena itu marilah kita belajar saudara, ketika kita boleh disertai Tuhan, kita boleh dijaga dan dinaungi Tuhan sampai sekarang ini, mari kita belajar untuk hidup percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pertanyaannya, kalau begitu, apa tanda yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Tandanya kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Kalau saudara berkata saudara percaya kepada janji Tuhan, maka yang harus saudara lakukan yang pertama adalah saudara harus selalu mau hidup terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan artinya apa? Kehidupan saudara setiap saat engkau harus membangun hidupmu di dalam Tuhan. Bangun dengan apa? Bangun dengan firman-Nya. Saudara harus suka mendengarkan firman, melakukan firman di dalam seluruh kehidupan saudara. Tandanya engkau percaya kepada janji-janji Tuhan. Tapi kalau engkau hidup, engkau mendengarkan firman tetapi engkau hidup tidak seperti apa kata firman Tuhan, maka tandanya engkau tidak percaya kepada janji Tuhan itu. Kau tidak percaya kepada firman-Nya. Tetapi kalau engkau mendengar dan engkau melakukannya, engkau terus terhubung dengan Tuhan, membangun hidupmu di dalam Tuhan, maka tandanya engkau percaya kepada janji-janji Tuhan itu. Nah, oleh karena itu bangun terus kehidupan kita. Kita harus terus mau terhubung dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah kita harus mau selalu berjalan pada janji-janji itu. Artinya apa yang kita dengar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan, kalau dia berjanji, dia Allah yang menyertai kita, marilah kita berjalan pada janji itu. Apapun halangan, apapun masalah, apapun persoalan yang akan kita alami dalam perjalanan hidup kita, jangan pernah goyah dan jangan pernah kau hidup dalam ketakutan, karena janji penyertaan itu akan terus menyertai seluruh kehidupan kita. Sekarang ini di mana-mana orang berkata bahwa COVID itu semakin merajalela dengan begitu luasnya dan sangat berbahaya. Tapi saya katakan kepada saudara, ketika engkau bisa berdiri terus memegang janji Tuhan, maka apapun masalah, apapun situasi, kondisi yang kau alami, itu tidak akan pernah menyerang hidupmu. Tetapi semua itu akan membuat hidupmu itu diberikan hikmat untuk engkau menjalani hari-hari hidupmu. Nah, oleh karena itu saudara, berjalanlah terus pada janji-janji Tuhan. Jangan pernah kau ragu, jangan pernah kau takut, jangan pernah kau bimbang. Tapi berjalanlah terus seperti apa kata firman-Nya. Yang ketiga, tandanya engkau hidup percaya kepada janji-janji Tuhan. Engkau harus membangun fokusmu hanya pada Tuhan, bukan pada yang lain. Fokus kita menentukan kita percaya kepada apa yang Tuhan firmankan ataukah tidak. Kita percaya kepada janji-janjinya ataukah tidak. Fokus kita, kalau kita terus berfokus kepada janji Tuhan, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau saudara mendengarkan firman, tapi saudara fokus dengan susahmu, engkau fokus dengan kebutuhan-kebutuhanmu, engkau fokus dengan kekuranganmu, engkau fokus dengan penyakitmu, engkau fokus dengan masalah rumah tanggamu, maka saya katakan fokusmu itu membuat engkau tidak akan berkemenangan di dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan luar biasa bagi kita semua. Mari kita belajar. Kita belajar untuk hidup percaya akan janji-janji Tuhan. Kita hidup untuk melakukan apa kata firman Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat memberikan hidup kita menjadi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjalani perjalanan hidupmu di bulan yang baru ini. Berjalanlah terus pada janji-janji Tuhan. Karena itulah yang akan memberikan kemenangan bagimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami diteguhkan kembali, kami dikuatkan kembali, kami diingatkan kembali. Kalau janji-janji Tuhan itu ya dan amin bagi kami semua. Ajari kami Tuhan, agar kami tidak saja mendengar dengan telinga kami, tetapi biarlah kami mampu untuk menangkap suara Tuhan yang memampukan kami untuk hidup pada perkataan firman yang kami dengar di saat ini. Tolonglah kami semua pemirsa Klavos, kami akan menjalani perjalanan hidup kami di bulan yang baru. Kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami semua. Roh Kudus mampukan kami untuk kami hidup berjalan berpegang kepada apa yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu memberkati setiap kami. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.